Marilah kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 281, bagian keempat, yang mana judul dari paragraf ini adalah tentang riba dan bahayanya terhadap pribadi dan masyarakat. Di pembahasan sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang fikih hukum, fikih kehidupan atau hukum-hukum, di mana pada paragraf ini ada 5 pembahasan, 5 tema, yaitu yang pertama diperbolehkannya bisnis perdagangan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti akan kita bahas tentang pengharaman riba dan serangan yang berat terhadap para pemakan riba. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya tentang masalah perdagangan, hukum asal jual beli itu adalah mubah ataupun boleh selama tidak terkandung hal-hal yang haram, baik itu dari sisi zatnya, jual beli yang barangnya itu adalah najis seperti babi, khomer, bangkai ataupun darah, maka itu menjadi haram. Atau dari sisi motifnya, tujuannya, misalnya ihtikar, seperti sekarang itu penimbunan, menimbun minyak goreng misalnya ya. Nah, ini saya dengar-dengar cabai juga mau naik lagi ya. Cabai ditimbun ya, nggak tahu caranya gimana. Kemudian najas itu adalah ada semacam provokatornya ya, supaya harganya bisa naik ya, sesama temannya ditawar dengan harga tinggi supaya pembeli lain meninggikan harga. Talaqi rukban adalah mencegat rombongan dagang ya, sebelum sampai ke pasar mereka tidak tahu harga pasar, dicegat oleh para tengkulak di tengah jalan dengan harga yang murah, maka ini merugikan kepada penjual. Hadir libat itu maksudnya adalah orang kota yang datang ke pedalaman membeli dengan harga yang penjualnya di pedagang di pedalaman tidak tahu harga, sehingga menimbulkan ya semacam penipuan ya, kerugian bagi salah satu pihak. Sedangkan dari sisi yang lainnya, caranya yaitu gharar adalah ketidakpastian, maisir adalah mengandung perjudian. Nah, kemudian kaitannya dengan tema kita adalah mengandung cara-cara ribawi, ya, ada unsur ribanya. Ghaban itu adalah penipuan, kemudian ada juga manipulasi pasar. Kemudian ditinjau dari sisi waktunya, apabila jual beli itu dilaksanakan pada saat azan Jumat. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi ada perintah untuk bersegera menunaikan sholat pada saat hari Jumat dan meninggalkan jual beli. Nah, jemaah sekalian, kita akan membahas pada tema yang kedua tentang pengharaman riba dan serangan keras terhadap para pemakan harta riba. Riba ini menurut bahasa artinya adalah ziyadah, yang berarti tambahan secara mutlak. Dikatakan dalam bahasa Arab, roba asyai'u yardu, sesuatu itu bertambah. Sedangkan riba menurut syar'i adalah tambahan harta tanpa adanya pengganti di dalam akad penukaran harta dengan harta. Dan riba ini ada 2 macam pembagian klasifikasi secara umum.
yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Masing-masing akan kita bahas jenis atau maksudnya. Riba nasi'ah adalah suatu pembayaran lebih yang nyata yang terdapat pada salah satu pengganti dikarenakan adanya batas waktu atau mengakhirkan penyerahan salah satu pengganti sampai pada waktu tertentu tanpa adanya tambahan. Jadi nasi'ah kaitannya dengan penguluran, tidak cash tapi ada penguluran waktu. Seperti halnya riba nasi'ah yang terdapat dalam akad hutang piutang atau yang terdapat di dalam akad jual beli. Nanti kita akan sampaikan bahwasanya riba nasi'ah ini bukan hanya terdapat pada hutang piutang tapi juga ada pada akad jual beli. Nah, penjelasan tentang riba nasi'ah ini adalah gambaran riba nasi'ah dalam akad hutang piutang adalah misalnya ada seseorang yang memberikan pinjaman harta dalam jumlah tertentu untuk waktu tertentu seperti setahun atau sebulan dengan syarat adanya tambahan ketika melakukan pembayaran dikarenakan panjangnya waktu pengembalian pinjaman tersebut. Gambaran riba seperti inilah yang lazim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Jadi riba nasi'ah ini identik dengan riba jahiliyah. Mereka kalau menghutangi dengan jumlah tertentu, semakin lama pembayaran maka semakin lebih banyak lagi yang harus dikembalikan kepada yang meminjami. Biasanya mereka memberikan pinjaman harta dengan syarat setiap bulannya mereka meminta sejumlah harta. Kemudian ketika waktu pengembalian pinjaman tersebut telah jatuh tempo, maka mereka meminta seluruh pinjaman yang pernah diberikan. Namun jika orang yang berutang itu belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut, maka mereka memberikan batas tempo pembayaran yang kedua dengan syarat si peminjam nantinya membayar lebih banyak dari jumlah pinjaman yang sebenarnya. Insya Allah ini sebagaimana yang terjadi juga ya di sekitar kita ya. Misalnya mereka berkata, kamu membayar hutang yang ada sekarang atau kamu boleh menundanya lagi, namun jumlah yang harus kamu bayar nantinya lebih banyak dari jumlah hutang yang sebenarnya. Begitulah orang yang memberi pinjaman bersedia bersabar dengan memberikan tenggang waktu pembayaran lagi, tapi dengan syarat orang yang meminjam nantinya harus membayar lebih dari jumlah hutang yang sebenarnya. Nah, bentuk riba seperti inilah jamaah sekalian yang digunakan oleh bank-bank konvensional ya pada masa saat ini. Dan bentuk riba seperti inilah yang termaktub dalam Al-Quran sebagai bentuk riba yang diharamkan. Jadi riba yang asli adalah seperti ini. Para ulama sepakat bahwa bentuk riba seperti ini haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Di samping itu, pengharaman ini tidak hanya terbatas pada orang yang mengambilnya saja, tetapi mencakup juga orang yang memberikan, yang menulis, dan yang menjadi saksinya. Hal ini berdasarkan hadis yang telah kami sebutkan di atas dulu ya pada kajian sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud. La'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang membayar riba, orang yang menjadi penulisnya, dan orang yang menjadi saksinya. Jadi kalau praktek bank saat ini adalah berarti
berbagai macam pihak ya, baik itu peminjamnya ataupun yang meminjami, penulisnya, wasyahidau di sini adalah ya para pegawainya itu. Adapun riba nasiah dalam akad jual beli, gambarannya adalah seperti menjual satu ritel al-qumh, yaitu salah satu jenis gandum, dibayar dengan 1,5 ritel al-qumh. Jadi satu dibayar ditukar dengan 1,5. Tetapi pembayarannya setelah 2 bulan, atau menjual 1 sok al-qumh dengan 2 sok syair, salah satu jenis gandum yang nilainya di bawah al-qumh, yang dibayarkan setelah 3 bulan. Jadi ada jeda waktu dalam hal barternya ya. Karena jual beli itu tidak mesti barang dengan uang ya. Kalau zaman dulu bisa barang dengan barang ya. Tabadul itu adalah jual beli juga. Bentuk riba ini hukumnya haram karena adanya kelebihan yang nyata. Terkadang ada pula yang tanpa adanya tambahan, seperti menjual 1 ritel kurma kering dibayar dengan 1 ritel kurma kering juga, tetapi pembayarannya tidak kontan. Karena kalau tidak kontan berarti bisa jadi harganya berbeda nanti. Bisa jadi sekarang nilai 1 kilonya 50.000, nah, bulan depan bisa 60.000. Nah, di sini ada unsur ribawinya. Bentuk jual beli seperti ini biasanya tidak dilakukan kecuali disebabkan pada kenyataannya barang yang ada ketika berlangsungnya transaksi jual beli dilakukan nilainya lebih tinggi dibanding barang yang sama yang dijadikan sebagai harga penukar yang dibayarkan belakangan. Karena barang yang nyata adanya lebih baik daripada barang yang masih belum ada, yang posisinya masih dalam bentuk utang yang menjadi tanggungan. Yang nyata, yang ada di depan mata itu lebih berharga, ya lebih baik daripada yang walaupun mungkin nilainya lebih bagus tapi belum ada, yang masih menjadi tanggungan. Sesuatu yang kontan lebih tinggi nilainya daripada yang tidak kontan. Nah, bentuk jual beli seperti ini haram hukumnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah yang berbunyi la riban illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali di dalam nasi'ah, yaitu jual beli yang dilakukan dengan tidak secara kontan. Itu tentang riba nasi'ah ya, baik itu dalam bentuk utang piutang ataupun dalam bentuk jual beli. Nah, sekarang jenis yang kedua adalah tentang riba fadl. Jadi kalau nasi'ah itu ada tempo ya, nasi'ah berarti ada tempo jeda waktunya. Kalau fadl itu secara bahasa berarti ada tambahan. Ada istilah yang sering kita pakai adalah fadilah ya. Fadilah amal, nah, berarti ada kelebihan, keutamaan dalam beramal. Nah, ini riba fadl. Ya, riba ziyadah secara tambahan dalam bentuk praktek utang piutang atau jual beli nanti. Riba fadl di dalam transaksi jual beli adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi dengan jumlah yang lebih banyak, seperti menjual 1 ritel gandum atau madu atau kurma dengan 2 ritel dari barang yang sejenis, atau menukar 1 dirham dengan 2 dirham. Biasanya saat menjelang Idul Fitri ya, kita ingin memiliki uang yang baru-baru itu ya. Kita punya uang yang lama, misalnya 1 juta. Kita ingin tukar 20 ribuan, tapi oleh pedagang penjual atau penukar uang kita hanya dikasih 900.000, recehan 20.000. Nah, berarti dia mendapatkan keuntungan 100.000.
Nah, itulah jual beli dalam bentuk riba fadl ini. Ada unsur riba secara langsung. Bentuk transaksi jual beli seperti ini haram hukumnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal burru bil burri, yaitu salah satu jenis gandum dengan jenis gandum al-burr, wa syair bi syair, jenis gandum syair dengan jenis gandum syair, wa tamru bi tamr, yaitu kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Syaratnya apa? Mislan bi mislin, harus sama jenis dengan barang yang sejenis yang ditukar itu ya. Sawaan bisawain, yaitu sama jumlahnya, kadarnya, antara gandum 1 kilo dengan gandum 1 kilo. Kalau 1,5 berarti tidak sama. Terus syarat yang ketiga adalah yadan biyadin, harus kontan, tidak boleh ada jatuh tempo. Fa'idah talafat hadhil ajnas, ketika berbeda jenis-jenis ini, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maka jualah sesuai dengan keinginan kalian dengan syarat harus kontan ya. Inilah 6 barang dasar atau komoditi yang berpotensi ada unsur ribawinya. Kalau misalnya kita punya apel 1 kilo ya, yang nilainya misalnya kalau di sini yang apel mana lagi misalnya ya, kemudian ingin tukar dengan tetangganya apel Pojokusuma yang mungkin kurang diminati ya, apel ana ya, 0,5 kilo. Nah, masing-masing ridho. Kira-kira boleh apa enggak? Nah, apel kan nggak disebutkan di 6 komoditi ini kira-kira. Nah, nanti ada jawabannya ya. Nah, teman sekalian, sebelumnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu hanya mengharapkan riba nasi'ah dan memperbolehkan riba fadl ya, berdasarkan hadis yang telah kita baca ya, la riba illa fin nasi'ah tadi ya. Jadi beliau hanya mengharapkan riba nasi'ah dan membolehkan riba fadl. Tetapi ketika mendengar hadis ini, hadis az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah ini, beliau mencabut kembali pendapatnya. Adapun jawaban tentang hadis di atas yang artinya tidak ada riba kecuali di dalam nasi'ah, jual beli secara tidak kontan, bahwa hadis ini adalah menjelaskan bentuk riba yang paling berbahaya dan banyak terjadi. Jadi bukan berarti menafikan riba selain nasi'ah, tetapi memperkuat riba yang paling diharamkan, paling dilarang adalah nasi'ah, dan riba fadl yang mirip-mirip dengan seperti itu juga sama, tidak boleh. Atau hadis ini takwil yang lain menjelaskan ketika adanya perbedaan jumlah di antara 2 jenis barang yang berbeda, seperti menjual 1 rital al-qumah dibayar dengan 2 rital syair, tetapi tidak secara kontan, karena bentuk jual beli nasi'ah tidak kontan seperti ini, haram hukumnya. Terkadang jamaah sekalian, riba fadl juga ditemukan dalam akad utang piutang, yaitu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh pihak pemberi pinjaman tanpa adanya sesuatu yang menjadi imbalannya. Ini contohnya ya, misalnya Khalid memberikan pinjaman kepada Ali sebesar 100 dinar dengan syarat nantinya Ali mengembalikan kepada Khalid 200 dinar misalnya. Ini contoh riba fadl dalam utang piutang, jadi secara langsung. Intinya adalah bahwa ayat ini yang menyebutkan kata riba secara mutlak tanpa
tanpa dibatasi dengan kata yang menjelaskan bahwa yang dimaksud hanya riba nasi'ah, menunjukkan bahwa segala bentuk riba haram hukumnya, baik riba nasi'ah maupun riba fadl, dikarenakan adanya tambahan atau kelebihan. Begitu juga haram hukumnya akad as-sulhu, kesepakatan, perjanjian dengan seseorang yang sebenarnya memiliki tanggungan membayar 1.000 yang tempo pembayarannya belum tiba, tetapi ia hanya membayar 500 secara kontan. Nah, jadi ini juga tidak diperbolehkan ya, walaupun itu antarotin ya, kecuali dalam hal ini ada unsur-unsur semacam dibalik ya. Jadi kalau misalnya kita meminjam ya 500.000 misalnya kepada seseorang, ya, kemudian kita berikan pada waktu yang tepat, terus kita memberikan hadiahnya 50.000 misalnya, boleh kalau itu keridhaan daripada orang yang meminjam. Tidak ada kesepakatan sejak awal ya, karena dia merasa terbantu maka memberikan tambahan 50.000 sebagai bentuk terima kasih, itu boleh, itu bukan riba ya. Jadi kalau riba itu sudah ada kesepakatan sejak awal. Kalau tidak ada kesepakatan, ini adalah karena bentuk syukur dan terima kasih daripada orang yang dipinjami telah dibantu ya, maka dia mengucapkan terima kasih dengan memberikan 50.000. Nah itu boleh, nggak apa-apa ya. Nah teman sekalian, karena hal ini mengandung unsur riba nasi'ah dalam bentuk memberikan pinjaman dengan mensyaratkan jumlah yang dibayar harus lebih. Jadi tambahan pembayaran yang ada berarti menjadi penukar waktu tenggang pembayaran. Sedangkan di dalam bentuk akad as-sulhu di atas berarti orang yang berutang mendapatkan keuntungan separuh dari jumlah yang seharusnya ia bayarkan sebagai imbalan kesediaannya membayar secara kontan. Sehingga hal ini berarti menjadikan dirinya mendapatkan keuntungan dari harta orang lain tanpa dirinya harus memberikan suatu barang sebagai pengganti atau penukarnya. Nah, ada juga hukum tentang membayar hutang dengan hutang yang lain. Ada sebuah hadis, para ulama memperbincangkan hadis ini ya. Derajatnya ada yang mengatakan dhaif, tapi para ulama ijma atau sepakat bahwasanya membayar hutang dengan hutang yang lain ini tidak diperbolehkan. Annahu, bahwasanya Rasulullah SAW naha an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang menjual sesuatu yang belum dibayar dengan sesuatu yang belum dibayar juga. Intinya adalah bahwa firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa harrama riba itu bersifat mujmal atau global atau umum. Di antara riba ada yang ditemukan di dalam akad jual beli dan ada riba yang ditemukan di dalam akad selain jual beli, yaitu riba jahiliyah atau riba nasi'ah, yaitu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh pihak yang memberi pinjaman. Nah, ini contoh kasus kita dilarang membeli hutang dibayar dengan hutang, itu tidak boleh karena mengandung unsur gharar, ketidakpastian. Tidak boleh jual beli hutang dengan hutang. Misalnya contoh, namanya si Adit pemilik konter HP, lalu datang Firman hendak membeli HP merek Samsung. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, ini nggak bermaksud. Saat itu Adit tidak punya barang yang diinginkan oleh Firman, lagi kosong barangnya ya. Adit menjanjikan barangnya akan dipesankan ke produsennya dan akan datang sebulan lagi, rencananya begitu. Sementara Firman meminta nanti
yang bayar adalah si Reza, karena Reza punya hutang ke Firman, harganya sesuai atau mirip-mirip dengan seharga HP yang mau datang. Lalu mereka, Adit dan Firman ini, melakukan akad dan transaksi, deal harga dan berpisah. Nah, maka ini termasuk akad jual beli yang terlarang. Nah, jadi Firman tidak membawa uang tapi membawa janji. Jadi ini ada unsur itu tadi, al-kali bil-kali tadi ya. Jadi membayar hutang dengan tanggungan hutang yang ditanggung oleh orang lain. Jadi ada unsur ketidakpastian tadi ya. Ada unsur gharornya. Ya, Reza, siapa tahu dia nanti terjadi sesuatu dan sebagainya, nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Jadi hal-hal yang kurang, yang nanti akan menimbulkan masalah, ini diantisipasi dalam Islam. Nah, berikutnya cuma sekalian, lalu apakah pengharaman riba itu hanya terbatas pada 6 jenis barang, 6 komoditi yang kita sebutkan di dalam hadis di atas, atau barang-barang yang lain juga bisa dikiaskan, dianalogkan dengan ke-6 jenis barang tersebut? Para ulama yang tidak setuju dengan adanya kias yaitu mazhab Dhohiri. Dhohiri ini mazhab pragmatis ya, mazhab secara dohir, berpendapat bahwa pengharaman riba hanya terbatas pada ke-6 jenis barang tersebut saja, tidak boleh ada tambahannya, tidak ada kias, nah, tidak boleh disama-samakan ya. 6 ya 6 itu saja, tidak ada di barang komoditi lainnya. Adapun mayoritas ulama atau jumhur ulama, diantaranya adalah para imam mazhab yang 4, berpendapat bahwa pengharaman ini tidak hanya terbatas pada ke-6 jenis barang tersebut, akan tetapi mencakup semua jenis barang yang memiliki kesamaan dengan ke-6 jenis barang tersebut. Karena nas mengandung illat. Nah, ini yang penting ya. Setiap larangan atau perintah dalam teks hadis atau Al-Quran itu harus kita temukan ilatnya, sebab maupun alasan yang bisa difahami. Sehingga pengharaman ini mencakup semua jenis barang yang di dalamnya terdapat ilat yang sama. Ya, misalnya khamr dikiaskan dengan minuman keras, whisky dan lain-lain, karena terdapat ilat kesamaan alasan pengharamannya, yaitu memabukkan. Nah, jadi seperti itu. Dicari ke-6 komoditi itu kira-kira ilatnya apa. Karena tidak bisa diterima oleh akal sikap membedakan di antara dua hal yang memiliki kemiripan. Hadis Nabi SAW di atas hanya bertujuan menjelaskan jenis-jenis barang pokok yang ditemukan pada masa beliau, pada masa itu. Sementara Islam kan tidak hanya berlaku dulu ya, sejak zaman Nabi, pada zaman sahabat saja. Islam ini berlaku hukum-hukumnya sepanjang masa, sepanjang zaman ya. Jadi para ulama fikih akhirnya membuat sebuah kesimpulan ya, penelitian mencari ilatnya dari 6 komoditi itu apa. Maka mazhab Hanafi dan Hambali menurut 3 riwayat yang paling terkenal yang mereka miliki menyatakan bahwa ilat yang terdapat di dalam hadis di atas adalah kesamaan jenis dan jumlah dalam hal takaran dan timbangan. Kapan dua jenis barang yang dijual dan barang yang menjadi alat penukarnya sama jenis dan jumlah, maka riba dengan kedua bentuknya haram hukumnya. Riba maksudnya ada tambahannya dari barternya, itu berarti haram hukumnya. Seperti menjual hintoh. Hintoh adalah salah satu jenis gandum juga dengan hintoh, dan besi dengan besi. Kan tidak ada ya, yang tadi kan disebutkan albur atau syair. Nah, ini jenis gandum yang lain, hintoh. Kemudian misalnya kalau barang yang lain adalah besi dengan besi. Jika terdapat perbedaan dalam jenis dan jumlahnya di dalam kedua barang, maka
boleh melakukan jual beli dengan perbedaan jumlah dan dengan cara nasiah, tidak kontan. Seperti menjual hinto dengan beberapa dirham yang pembayarannya tidak kontan ya, karena dirham adalah alat tukarnya, sedangkan hinto adalah barangnya. Jadi boleh ya, seperti itu boleh. Namun jika jumlahnya berbeda akan tetapi jenisnya sama, maka diperbolehkan jual beli dengan adanya keterpautan jumlah. Namun tidak boleh dengan cara nasiah atau tidak kontan, seperti menjual satu buah apel dengan dua buah apel secara kontan. Jadi sudah kita contohkan, berarti tidak boleh ya. Jika perbedaan yang ada hanya dalam jenisnya saja tetapi jumlahnya sama, maka boleh jual beli dengan adanya keterpautan jumlah. Namun tidak boleh dengan cara nasiah atau tidak kontan, seperti menjual hinto dengan syair. Inilah rincian-rinciannya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa ilat diharamkan adanya tambahan atau kelebihan di dalam emas adanya karena keduanya biasanya menjadi alat penukaran untuk membeli sesuatu. Jadi menjadi alat tukar pada saat dulu. Emas dan perak dulu menjadi alat tukar. Emas adalah dinar, sedangkan perak adalah dirham. Sedangkan ilat di dalam barang makanan dalam riba nasiah adalah mat'umah, yang bisa dimakan. Tetapi mazhab Maliki mensyaratkan tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai obat. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat meskipun itu bertujuan untuk dijadikan obat. Jadi riba ini haram hukumnya di dalam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Adapun jika tujuannya adalah untuk dijadikan obat, maka menurut mazhab Maliki tidak bisa terjadi unsur riba di dalamnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tetap bisa terjadi unsur riba. Jadi lebih ketat yang ada di mazhab Syafi'i ya. Sedangkan jemaah sekalian, ilat pada riba fadl kedua mazhab ini, baik Maliki ataupun Syafi'i, berbeda pendapat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ilatnya adalah kesamaan jenis, sama-sama bisa dijadikan makanan pokok dan bisa disimpan. Jadi riba ini bisa ditemukan di dalam semua jenis makanan, biji-bijian, zabib atau anggur kering, daging susu dan makanan yang terbuat dari susu. Namun riba ini tidak bisa ditemukan di dalam jenis sayur-sayuran dan buah-buahan karena kedua jenis makanan ini tidak bisa disimpan, tidak tahan lama. Nah, termasuk barang-barang yang bisa makan dengan makanan pokok adalah garam dan bumbu-bumbu masak lainnya, cuka, bawang merah, bawang putih, minyak dan samin atau mentega. Jadi kurang lebih sembako itulah ya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ilat yang terdapat di dalam makanan adalah kesamaan jenis dan at-ta'miyah atau bersifat makanan. Jadi mencakup semua hal yang bisa dimakan, baik yang dijadikan makanan pokok, dijadikan sebagai menu buah-buahan, maupun yang dijadikan sebagai obat. Jadi lebih luas cakupannya. Mayoritas ulama sepakat bahwa dilarangnya menjual satu biji kurma kering dengan dua biji kurma kering, atau menjual satu biji alqumah, alqum tadi adalah jenis gandum ya, dengan dua biji alqumah, karena tidak ada perbedaan antara banyak sedikitnya barang yang diperjualbelikan. Sedangkan mazhab Hanafi memperbolehkan jual beli yang mengandung riba, tetapi barangnya hanya sedikit seperti ini karena barang yang ada tidak mungkin ditakar atau ditimbang. Oleh karena itu boleh adanya keterpautan. Jadi agak longgar mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad yang mengandung unsur riba adalah mafsuh atau batal, tidak sah ya, dan sama sekali tidak boleh. Jadi akad yang mengandung unsur riba wajib difasakh atau dibatalkan dan sama sekali tidak sah. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad jual beli yang mengandung unsur riba hukumnya fasid atau rusak saja, karena pada dasarnya akad jual beli hukumnya mubah, sedangkan yang dilarang adalah unsur riba yang terdapat di dalamnya. Jadi yang dibatalkan hanya ribanya, sedangkan akad jual belinya tetap sah. Jika diperhatikan, kebanyakan akad jual beli yang dilarang adalah
dikarenakan adanya semacam tambahan atau kelebihan, baik di dalam barang atau harta itu sendiri maupun di dalam manfaat bagi salah satu pihak, seperti mengakhirkan pembayaran atau yang lainnya. Di samping itu ada beberapa bentuk akad jual beli yang dilarang, tetapi tidak dikarenakan adanya suatu tambahan, seperti menjual buah yang belum tampak jelas kebaikannya, belum jelas masaknya, seperti akad jual beli pada saat seruan sholat Jumat dikumandangkan. Jadi kalau menjual buah yang belum tampak jelas kematangannya, ini berarti ada unsur horornya tadi ya, ada unsur ketidakpastian. Begitu juga jika diperhatikan kualitas dan bentuk barang yang mengandung unsur riba tidak dianggap dan tidak memiliki pengaruh apa-apa. Jadi baik buruknya kualitas barang yang mengandung unsur riba sama saja. Hal ini bertujuan untuk satu dzara'i, menutup celah-celah yang bisa dijadikan tempat masuk hal-hal yang dilarang. Begitu juga bentuk barang di dalam masalah riba tidak dianggap dan sama sekali tidak berpengaruh, seperti dinar atau dirham yang dicetak dalam bentuk uang logam dengan dinar atau dirham yang tidak dicetak, kedudukannya sama. Begitu juga emas atau perak yang dibentuk untuk perhiasan atau yang tidak memiliki kedudukan yang sama. Hal ini berbeda dengan pendapat Muawiyah bin Abi Sufyan. Para ulama sepakat bahwa pendapat Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam hal ini tidak boleh. Bukan tidak mungkin Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Abu Darda dan Ubadah. Mereka berdua membantah pendapat Muawiyah yang keliru dalam hal ini, karena tadi diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengharamkan adanya at-tafadul, perbedaan jumlah di dalam jual beli emas, perak dan makanan. Berdasarkan hal ini wajib menjual sesuatu dengan sesuatu yang sama jenis dan timbangannya, meskipun keduanya berbeda di dalam bentuk atau cetakannya, untuk kehati-hatiannya. Boleh menjual emas atau perak yang dibayar dengan uang kertas yang berlaku sekarang, meskipun terdapat perbedaan atau keterpautan jumlahnya, dikarenakan jenisnya berbeda, tetapi dengan syarat harus secara kontan dan serah terimanya harus ketika masih di majelis akad. Hal ini bertujuan untuk menutup celah-celah terjadinya hal-hal yang dilarang, dan dikarenakan adanya fluktuasi atau naik turunnya harga emas dan perak, maka transaksi jual beli perhiasan di pasar-pasar perhiasan yang ada sekarang disyaratkan serah terima barang dan harganya harus secara kontan. Jika tidak, maka hukumnya tidak sah. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya perselisihan di kemudian hari. Inilah contoh atau skema ya, ringkasan dari riba, jenis dan contoh transaksinya. Jadi riba secara umum terbagi yaitu dalam jual beli, baik itu riba nasi'ah maupun fadl. Dalam utang piutang juga riba nasi'ah ya. Nah, untuk dalam jual beli, baik itu nasi'ah maupun fadl, antar barang ribawi yang sejenis. Riba fadl contoh ya, emas 30 atau 10 gram ditukar dengan emas 8 gram, ada selisih 2 ya. Riba nasi'ah contoh perak 10 gram ditukar dengan perak sebesar 10 gram tapi tidak tunai. Kemudian riba fadl sekaligus nasi'ah, yaitu contoh emas 5 gram ditukar dengan emas 7 gram tapi tidak secara tunai. Berarti ada double-double di sini ya. Kemudian riba dalam bentuk jual beli antar barang ribawi tetapi tidak sejenis. Misalnya riba nasi'ah atau riba iyad atau fadl, contoh emas ditukar dengan perak tapi tidak dengan tunai. Kemudian dalam hutang atau qard, misalnya riba qard, contoh pinjam barang atau beras ya 10 kg, kembalinya 11 kg, ada kelebihan 1 kilo di sini ya. Kemudian pinjam uang 1 juta, jika 2 bulan tidak lunas maka tambahan jadi 1,1 juta, jadi ada 100.000 yang riba. Contoh lainnya pinjam uang dikembalikan utuh tapi harus ada jasa atau hadiah. Jadi maksudnya ini syarat di awal gitu ya. Kalau tadi yang saya contohkan adalah tidak ada syaratnya, hanya berdasarkan
rasa terima kasih dari yang mendapat jasa saja, itu beda ya. Kemudian dalam utang selain qard, riba, ya contoh adalah beli motor dengan cicilan, dengan kredit. Jika cicilan terlambat maka kena tambahan misalnya 5%. Jadi ada tambahan denda, ini yang menjadi riba ya. Sewa rumah dibayar per bulan. Jika dibayar bulan depan maka tambah 10%. Jadi ada dendanya. Nah, yang terakhir ini ada sekedar tambahan tentang masalah kredit. Apakah boleh kita jual beli dengan kredit? Memang ada khilafiyah, tetapi yang rajih adalah boleh ya. Hukum jual beli secara kredit menurut pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan selama syarat-syarat jual beli terpenuhi dan tidak ada unsur riba, manipulasi dan mengundi nasib, sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan selainnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa jual beli kredit hukumnya haram lantaran termasuk dalam larangan jual beli dua transaksi dalam satu transaksi, maka ini kurang tepat. Dikarenakan akad jual beli kredit jatuhnya hanya pada satu transaksi saja, sehingga tidak termasuk akad yang dilarang. Ini hadisnya, Nabi SAW dulu pernah membeli makanan dengan sistem kredit dari seorang Yahudi dan memberikan baju besi beliau sebagai jaminan. Jadi tidak kontan tapi ada kredit dan ada jaminannya. Jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada kita semuanya ya tentang masalah muamalah. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi muamalah ribawi ini dalam berbagai macam transaksi, khususnya adalah dalam hal hutang piutang ataupun dalam jual beli, dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan hidayah dari Allah SWT. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.